Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Keda Surya dengan NRP 500222103 dari Matematika 22. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, jelaskan proses potongan program di bawah ini dan tuliskan luaran dari programnya. Untuk penjelasan programnya, di sini terdapat kelas tes yang memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu metode main sebagai metode utamanya, dan yang kedua adalah metode M yang menerima dua parameter, yaitu integer X dan array integer Y. Kemudian di sini akan dideklarasikan variabel number dengan tipe integer dan diinisialisasi dengan 0. Dan kemudian dideklarasikan array numbers dengan tipe integer dan panjang array-nya yaitu 2. Kemudian di sini akan dipanggil metode M. Jadi di sini kita akan menuju ke metode M. Pada metode M terdapat variabel X yang diubah menjadi 3. Namun di sini tidak akan mempengaruhi nilai number pada metode main. Karena X merupakan variabel lokal yang hanya ada pada metode M. Kemudian di sini juga terdapat Y 0 sama dengan 3, yaitu mengubah elemen pertama dari array Y menjadi 3. Di sini akan mempengaruhi nilai numbers pada metode main, karena Y merupakan referensi ke number. Jadi di sini numbernya sama dengan 0, yaitu tetap pada metode main karena tidak berubah, dan numbers di sini akan menjadi 3. Kemudian di sini akan dikeluarkan output dari nilai number dan numbers 0. Jadi di sini akan keluar number is 0 plus and numbers 0 is 3. Untuk penjelasan program nomor 1 sebagai berikut. Untuk soal yang nomor 2 didefinisikan sebagai berikut, yaitu rumus dari kombinasi. Diketahui identitas binomial sebagai berikut, dan kemudian buatlah dua program yang masing-masing menghitung ruas kiri dan ruas kanan persamaan. Lalu diinputkan 3 nilai n lebih besar sama dengan 4 untuk mengecek kebenaran dari identitas tersebut. Sebelum kita membuat sebuah program, alangkah baiknya kita mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira metode atau fungsi apa yang sekiranya dapat membantu kita dalam membuat sebuah program. Di sini saya akan membuat dua metode, yaitu metode faktorial dan metode untuk kombinasi. Pada ruas kiri ini, saya menggunakan kelas scanner untuk mempermudah dalam mengecek kebenarannya. Lalu di sini ada fungsi faktorial, fungsi kombinasi, dan fungsi main. Untuk fungsi faktorial, kita tahu bahwa faktorial itu merupakan perkalian dari angka terurut untuk bilangan positif. Jadi, angka faktorial itu sama dengan angka dikalikan dengan angka min 1 kali angka min 2 dan seterusnya hingga 1. Lalu di sini akan dideklarasikan hasil dari faktorialnya sama dengan 1 karena merupakan hasil faktorial terkecil dari bilangan bulat, yaitu 0 faktorial sama dengan 1. Lalu di sini saya menggunakan looping for, yaitu dari I sama dengan 1 hingga angka yang akan kita cari faktorialnya. Ketika memenuhi ini, maka akan diproses. Setelah itu akan berulang-ulang loopingnya, I-nya ditambah 1, ditambah terus, hingga memenuhi angka yang akan kita cari. Ketika sudah tidak memenuhi loopingnya, maka akan di-return di hasil faktorial. Dan kita akan mendapatkan hasil dari faktorial angka yang ingin kita dapatkan. Kemudian pada fungsi kombinasi, di sini kita kan sudah mendapatkan hasil dari faktorial angka yang ingin kita cari. Jadi di sini kita tinggal mereturn rumus dari kombinasinya, yaitu sama seperti pada soal. Jadi di sini akan di-return faktorial dari n dibagi dengan faktorial k dikalikan dengan faktorial n min k. Kemudian pada metode main di sini kita tahu bahwa pada ruas kiri didefinisikan terdapat sigma dari 0 sampai n dan kombinasinya dipangkatkan 2. Jadi di sini ketika n diinputkan,
Kita juga menginisialisasi bahwa jumlahnya sama dengan 0, lalu kita looping untuk mendapatkan penjumlahannya atau signanya. Di sini kita akan melooping dengan sum. Bisa menggunakan sum, bisa juga menggunakan looping seperti ini. Lalu di sini untuk mengidentifikasi dari kombinasi dikuadratkan, ini saya menggunakan kombinasi dikalikan dengan kombinasi. Bisa juga menggunakan kombinasi kuadrat. Lalu akan dihasilkan ruas kiri dengan jumlah sekian. Untuk ruas kanan kurang lebih sama dengan ruas kiri, namun yang berbeda adalah pada metode mainnya. Karena diketahui pada soal, ruas kanan itu didefinisikan sebagai kombinasi 2n kombinasi n. Jadi di sini untuk hasilnya kita akan menggunakan kombinasi 2 dikalikan dengan n dan n. Lalu akan didapatkan hasilnya. Untuk mengecek kebenarannya, di sini saya akan share hasil program. Untuk di ruas kiri, pertama kita akan cek dengan nilai 4. Itu 70. Dan pada ruas kanan, sama 70. Kita akan cek berulang hingga 3 kali. Kemudian 252 pada ruas kanan, 252 juga. Lalu kemudian dengan 6, 924 pada ruas kanan, 924 juga. Jadi dapat dibuktikan bahwa identitas tersebut benar. Dan di sini juga terdapat beberapa kelemahan dari programnya karena menggunakan integer yang memiliki batas maksimum juga. Baik, sekian penjelasan dari 2 soal yang telah saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.